Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiandra Rohma, NIM 7211419125 dari Rombel Akuntansi Internasional 2019. Kali ini akan menjelaskan bab 8 tentang pengembangan sistem. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang pendekatan sistem atau system approach, merupakan serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang telah dipilih telah berhasil. Selanjutnya, urutan-urutan langkah dalam pendekatan sistem. Yang pertama ada upaya persiapan, merupakan persiapan pemecahan masalah dengan memberikan suatu orientasi sistem terdiri dari yang pertama melihat perusahaan sebagai suatu sistem, kedua mengenal sistem lingkungan, yang ketiga mengidentifikasi subsistem perusahaan. Selanjutnya ada upaya definisi yang merupakan upaya yang terdiri dari pengidentifikasian masalah untuk dipecahkan dan kemudian dipahami, yang terdiri dari ini lanjutan dari upaya sebelumnya ya, ada melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem, selanjutnya menganalisa bagian-bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu. Selanjutnya, upaya solusi melibatkan pengidentifikasian solusi-solusi alternatif, mengevaluasi, memilih salah satu solusi yang terlihat paling baik, menerapkan solusi tersebut, dan menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut telah berjalan dengan baik. Atau kalau secara diringkas, upaya solusi terdiri dari mengidentifikasi solusi-solusi alternatif, mengevaluasi solusi-solusi alternatif, memilih solusi terbaik, mengimplementasikan solusi, dan yang terakhir menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efisien. Selanjutnya ada siklus hidup pengembangan sistem atau System Develop Life Cycle atau SDLC, yang merupakan aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. SDLC tradisional terdiri dari beberapa tahap, yakni yang pertama tahap perencanaan, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat implementasi, dan yang kelima penggunaan. Nah, pekerjaan di atas mengikuti pola yang teratur dan dilaksanakan dengan cara dari atas ke bawah. SDLC tradisional seringkali disebut pendekatan air terjun atau waterfall approach. Selanjutnya ada prototyping. Nah, kita harus mengenal prototype itu sendiri apa dulu ya. Prototype merupakan satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai prosesnya. Selanjutnya, jenis-jenis prototype. Yang pertama ada prototype evolusioner atau evolutionary prototype, terus-menerus disempurnakan sampai memiliki fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. 4 langkah pembuatannya yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan pengguna, yang kedua membuat satu prototype, lalu memakai suatu. Nah, dalam membuat satu prototipe ini memakai satu alat atau lebih untuk membuatnya. Contohnya seperti generator aplikasi terintegrasi, yaitu sistem perangkat lunak siap pakai yang mampu membuat seluruh fitur. Alat selanjutnya yang digunakan untuk membuat prototipe evolusioner yaitu toolkit prototyping, yang merupakan sistem-sistem perangkat lunak terpisah seperti spreadsheet elektronik atau sistem manajemen basis data yang mampu membuat sebagian dari fitur sistem. Langkah yang ketiga yaitu menentukan apakah prototipe diterima. Yang keempat atau yang terakhir menggunakan prototipe. Nah, prototipe menjadi suatu sistem produksi. Jenis prototipe yang kedua adalah prototipe persyaratan atau requirement prototype. Merupakan sebagian satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Langkah pembuatan ada 3 langkah. 3 langkah pertama sama dengan langkah dalam pembuatan prototipe evolusioner, dan langkah selanjutnya yaitu membuat kode sistem baru.
menguji sistem baru, menetapkan apakah sistem baru dapat diterima. Yang ketujuh, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Selanjutnya, daya tarik dari prototyping itu sendiri yaitu alasan-alasannya. Yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dan dalam menentukan kebutuhan pengguna. Ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam pengembangan sistem. Yang kelima, implementasi menjadi jauh lebih baik atau lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkan. Selanjutnya, ada potensi kesulitan dari prototyping, antara lain terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas atau yakni cepat dan kotor dalam mendefinisikan masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Yang kedua, pengguna dapat terlalu bergembira dengan prototipe yang diberikan. Yang ketiga, prototipe evolusioner bias jadi tidak terlalu efisien. Yang keempat, antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Selanjutnya, ada manajemen proyek. Ketika tujuan dari dibentuknya sebuah komite adalah memberikan panduan, arah, dan kendali secara terus-menerus, maka disebut dengan steering komite atau komite pengarah. Steering komite dalam sistem informasi manajemen adalah jika dibentuk steering komite dengan tujuan mengarahkan penggunaan sumber daya komputasi perusahaan yang menjalankan 3 fungsi utama, yaitu menciptakan kebijakan, yang kedua melakukan pengendalian fiskal, yang ketiga menyelesaikan perselisihan. Kepemimpinan dalam proyek yaitu tanggung jawab akan detail pekerjaan jatuh ke tangan tim proyek. Tim proyek meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Selanjutnya, dukungan web bagi manajemen proyek. Selain sistem manajemen proyek berbasis peranti lunak seperti Microsoft Project, dukungan juga dapat diperoleh dari internet. Sebagai contoh, Logic Software, sebuah perusahaan di Toronto, menawarkan sebuah sistem manajemen proyek yang disebut easyproject.net. Perusahaan menawarkan kursus manajemen proyek secara online sebagai bantuan bagi perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan manajemen proyek bagi karyawannya. Selanjutnya, ada mengestimasi biaya proyek. Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya dan jadwal proyek. Metode ini kurang lebih mengandalkan 3 komponen. Yang pertama, informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan. Kedua, pengembangan historis. Yang ketiga, pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak dan alat-alat dan teknik serta output. Selanjutnya ada input pengestimasian biaya. Kebutuhan sumber daya mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Tarif sumber daya adalah biaya per unit untuk setiap jenis sumber daya. Estimasi durasi aktivitas menyebutkan periode pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas. Informasi historis terdiri dari file-file dari data proyek masa lalu berbasis data pengestimasian biaya komersial dan pengetahuan tim proyek. Yang selanjutnya, output pengestimasian biaya. Estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku seperti dolar atau euro. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.